A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin menanggapi statement bodoh yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Saya di sini terang dan jelas mengucapkan bodoh karena kalimat bodoh ini halus kalau menurut saya daripada perkataan Bahar bin Smith ini. Kalau ada orang yang mengaku umat Nabi, apalagi Ustadz, Kiai, Habib. Kalau ada orang yang mengaku umat Nabi, apalagi dia Ustadz, Kiai, Habib, maka dia wajib ikut Habib Bahar. Ya, wajib. Tidak pernah membahas tentang Palestina. Berjuang, kalau dia nggak bisa pakai bantu, pakai uang, pakai apa, setidaknya di panggung-panggung ceramah. Setidaknya di panggung-panggung ceramah, teman-teman. Setidaknya kalau kita tidak punya kemampuan untuk ekonomi, tidak punya kemampuan untuk apalah, setidaknya di panggung-panggung ceramah untuk mensupport Palestina. Kalau ada yang diam saja atau merasa biasa-biasa saja, itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Aduh, ya Allah. Allahu Akbar. Tidak pantas disebut umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya orang fasik pun, orang yang fasik, orang pelaku maksiat, apabila dia masih ada keimanan di dalam hatinya, dia pernah bersyahadat dan dia yakin dengan syahadatnya kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah, beserta Allah itu tunggal esa, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia punya tiket, teman-teman. Tiket masuk surga, pembuka gerbang surga. Karena lafaz la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah itu sebagian dari kunci surga, teman-teman. Kita bisa membuka kunci surga, kita punya tiketnya. Tetapi apakah kita bisa lolos ke surga itu? Dan kita termasuk umat Nabi Muhammad meskipun bermaksiat. Ingat, bermaksiat pun masih diakui sebagai umat Nabi. Apalagi hanya sekedar tidak membahas tentang Palestina, konflik Timur Tengah. Ya, itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Tuh, babi itu. Babi, ya Allah. Ustadz, Kiai, Habaib, apabila dia tidak berbicara tentang Palestina di mimbar-mimbarnya, di panggung-panggung ceramahnya, maka dia tidak layak disebut umatnya Nabi Muhammad. Jangan mengaku umatnya Nabi Muhammad. Dan yang lebih parah, dia itu anjing, dia itu babi, kata Kang Bahar Smith. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, apakah ada sebutan kalau orang tidak membahas tentang Palestina, itu dia anjing atau babi, teman-teman? Fatwa dan dalil dari mana, Kang Bahar? Sampai-sampai Anda tega menyatakan sesama muslim Anda anjing, babi. Bukan berhenti di sini, teman-teman. Jangankan masalah Palestina, yang jelas-jelas di situ medan jihad. Di dalam perkara maulid Nabi saja, orang yang tidak maulidan, tidak merayakan maulid Nabi, itu anjing katanya. Babi katanya. Bangsat. Kok bisa keluar kalimat-kalimat seperti ini yang ditujukan kepada saudara semuslimnya? Apalagi saudaranya muslim. Apalagi saudaranya habaib, kiai, dan lain sebagainya. Dipanggil dengan julukan binatang, teman-teman. Sedangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu jelas larangannya memanggil saudara seiman kita, saudara muslim kita, dengan sebutan binatang. Kalau Anda mengucapkan kalimat seperti itu, landasannya apa? Kemanusiaan. Ya, Allahu Akbar. Bagaimana mungkin ada ustadz-ustazah yang sibuk dia dalam kesehariannya ngajar di sekolah-sekolah, ngajar madrasah, ngajar alif, ba, ta, sa, mengajarkan anak kecil baca Al-Quran. Mereka itu ustadz-ustazah. Dan apakah mereka harus berbicara Palestina di... gak tahu sudah. Apakah mereka harus berbicara tentang Palestina ketika mereka ngajar ngaji? Kita itu bukan cuma diwajibkan membahas Palestina dalam hidup ini. Kita juga diwajibkan untuk menuntut ilmu. Coba lanjut dulu. Biadab itu orang. Waduh, gak berhenti di anjing, babi, teman-teman. Biadab, teman. Guru-guru ngaji di musola-musola, apakah itu biadab semua, Kang Bahar? Karena mereka tidak membicarakan tentang Palestina. Ini bukan malah menunjukkan keilmuan ya, teman-teman. Malah ini menunjukkan kebodohannya di dalam beragama. Karena di dalam kita beragama itu bukan cuma menonjolkan kerasnya kita, ya, tapi menunjukkan juga sebagaimana kita menganggap saudara muslim kita, bukan menganggap mereka binatang, bukan menganggap mereka biadab. Saya di sini mereaction orang-orang yang justru ngehalu, ngibul, dusta dan lain sebagainya. Para oknum-oknum habaib yang bercerita tentang halu-halu itu. Meskipun mereka itu berdusta atas Nabi Muhammad, saya tidak pernah mengucapkan kalimat kotor, cacian seperti ini.
Paling mentok yang saya ucapkan adalah dungu. Kalau ada yang merasa biasa-biasa saja, umat Islam Palestina dibantai, umat Islam... Iya. Kalau merasa ya Palestina dibantai oleh Israel, ya oleh Yahudi. Kita juga tahu teman-teman bahwa Iran itu adalah Syiah Rafidah. Syiah yang menghalalkan darah kita. Kalau Yahudi, jelas mereka lawan perang kita sampai hari kiamat. Tapi Syiah Rafidah adalah musuh dalam selimut. Sekarang umat Islam dirusak, diperangi dari dalam oleh orang Yahudi sendiri, tapi berkedok Islam. Itulah Syiah. Syiah ini orang Yahudi teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Kalian bagus tuh, bagus sekarang. Tadi sekarang pengkhianat, sini bagus. Memang Ali itu sebenarnya titisan Nabi, titisan. Dan memang wajar, setiap pemimpin itu harus mewariskan generasi setelahnya. Setelahnya ada lagi, setelahnya ada lagi. Mesti ada imam, sholat aja ada imam. Coba, kalau sholat nggak ada imam, jamaahnya kan nggak sah. Mesti ada imam. Maka memang yang paling bagus itu sebetulnya keturunan Ali. Setelah Ali ada Hasan, angkat aja Hasan. Setelah Ali ada Hasan, ada Husain. Setelah itu ada ini, ada itu. Terus kamu urutkan. Bukankah kamu ingat Nabi Isa kan ada 12 penolong, namanya kaum Hawariyin. Ali juga akan punya 12 keturunan, imam-imam hebat. Itu yang akan mendokong dan meneruskan kepemimpinan Nabi setelah itu. Maka dikenallah dengan 12 imam. Nah, setelah itu muncul, masuk sampai dikultuskan seakan-akan Ali itu naik bahkan di atas Nabi. Bahkan ada salah satunya nanti pecah sektenya. Bahkan ada klaim mengatakan sebetulnya malaikat Jibril itu salah ngirim wahyu, harusnya ke Ali. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Saba orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Dan di zaman Utsman bin Affan, dia menyebarkan fitnah mengatakan bahwasanya Abu Bakar sama Umar sengaja mengambil khilafahnya Ali. Sama Utsman dikeluarkan karena dia masih ngaku Islam. Dia berkedok Islam, dikeluarkan. Apa yang terjadi? Dia buat tim demonstran, kemudian masuk memprotes Utsman sampai terbunuh Utsman. Buku-buku ahli sunnah semua sepakat. Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Mengatakan yang membunuh Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kita punya buku sejarah, ini bukan karangan saya ini. Kalau kita mengaku sebagai pengikutnya Imam Asy-Syafi'i, Syiah Rafidah Iran telah membunuh jutaan pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i. Tetapi kenapa Ismail Haniyeh sebagai politikus Hamas, dia malah berafiliasi atau bersekutu dengan Syiah Iran? Lihat mereka yang terjadi di sana. Pembantaian bukan cuma kali ini terjadi, Kang Bahar. Tapi pembantaian sudah terjadi sejak lama, ya, yang dilakukan oleh Syiah Rafidah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semuanya ahli sunnah kafir. Dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan. Sedangkan Syiah Iran atau Syiah Rafidah Iran itu dilaknat dan dicela habis-habisan oleh Imam Asy-Syafi'i. Bahkan jangankan mencela, kita tidak sengaja saja sholat di belakang Syiah Rafidah, maka kita tidak sah sholatnya. Artinya tidak ada toleransi dengan mereka. Bahkan kalau kita membaca sejarah Syiah Rafidah, Syiah Iran dengan Yahudi, itu ada kaitannya. Jangankan kita berbicara Palestina, di dalam hati kita berdoa, muslimin wal muslimah, itu sudah jelas ditujukan kepada orang-orang di Palestina. Tidak perlu kita keluar-keluar ini itu, jihad, no. Yang hobi-hobi demo ini ya teman-teman. Saya bukan orang yang anti demo sebenarnya. Selama mereka berteriak-teriak di jalanan, sudah puluhan tahun ya. Pertama saya sampai di Jakarta, itu saya ikut demo dulu. Demo bela Palestina yang besar-besaran tahun 2018. Tapi pembantaian tetap tidak berhenti teman-teman. Ya, meskipun kita demo, setiap tahun kita demo bela Palestina, tetap pembantaian tetap berlangsung. Karena kita harus mempelajari apa politik yang terjadi di sana. Apa visi misi terselubung di antara Iran, antara Yahudi. Jangan sampai kita melaknat ini, Bahar ini melaknat kita semua teman-teman.
Allahu Akbar. Coba kita baca komentar-komentarnya. Yang setuju Habib Bahar ke Palestina acungkan jempol, langsung 3.100 like. Klik jempol yang setuju Habib Bahar ikut perang, langsung banyak yang milih. Pokoknya komentarnya kirim Bahar bin Smith ke medan perang, kira-kira jadi apa dia ketika sampai di medan perang sana. Kasih M4 atau M16 biar ikut perang. Allah.